Dua bocah yang masih berusia belasan tahun mencuri motor di kawasan Semarang Barat, Jawa Tengah. Oleh petugas, kedua bocah SD itu diberi pembinaan. Polisi mengungkap kasus pencurian motor dengan dua pelakunya, dua bocah SD. Mereka memanfaatkan situasi saat karyawan tertidur lelap pada pukul 3 dini hari. Kedua pelaku lalu mendatangi tempat cukur rambut tak jauh dari rumahnya di kawasan Semarang Barat. Seorang di antaranya tak segan masuk ke toko tersebut dan mengambil kunci motor yang tersimpan di meja kasir. Sementara seorang lainnya bertugas memantau situasi. Motor hasil curian tersebut sempat dikendarai selama 2 hari berkeliling kota Semarang. Mereka sengaja mencopot plat nomor dan kaca spion untuk mengelabui barang bukti. Namun polisi tak kalah cerdik untuk menangkap kedua bocah tersebut karena masih di bawah umur. Polisi pun melakukan mediasi dengan memanggil kedua bocah dan keluarganya serta korban. Aparat lalu memberi pembinaan kepada para pelaku, sementara motor telah dikembalikan polisi kepada korban. Pelakunya masih di bawah umur, usia 12 tahun dan 13 tahun. Keduanya masih kelas 6 SD, ya, berumur. Kemudian dari pelapor sendiri inisiatif untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Miris sekali ya Ustaz dan juga pemirsa, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini harus berurusan dengan polisi karena mencuri. Ustaz, di usia anak yang masih belasan tahun tersebut, ada ungkapan yang sering kita dengar, jadikanlah anak sebagai tawanan. Mungkin ini maksudnya agar anak tidak kebablasan dalam pergaulan. Bisa dijelaskan seperti apa, Ustaz? Ya, Mbak Utri, tentu kita sangat miris ya. Bocah atau anak yang belasan tahun sudah melakukan perbuatan yang memang tidak sangat patut dilakukan. Apalagi mencuri di usia tersebut. Karenanya betul anak itu ibarat tawanan. Tergantung siapa yang menawannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Anak itu betul-betul fitrah. Namun siapa, di mana, dan apa yang selalu mempengaruhinya turut mewarnai kehidupan anak. Sikap anak ini diwarnai mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh persekitarannya, turut dipengaruhi pula oleh teman-temannya, oleh yang lainnya. Karenanya inilah anak. Seharusnya anak ini betul-betul mendapatkan kebaikan, mendapatkan pemenuhan haknya. Namun kadang-kadang jika kita lengah sebentar saja selaku orang tua ya, atau yang lebih dewasa, lengah saja kita sebentar terhadap anak, mungkin terjadi apa yang tidak diinginkan. Karenanya Imam Ghazali mengatakan al-ihtimamu bil atfali aham. Memperhatikan anak, bocah atau usia belasan itu harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada anak adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat kita duga. Seperti ini yang terjadi. Bahkan mungkin di beberapa lokasi ada anak-anak yang berani bahkan tega melakukan perbuatan nista. Karenanya kita selaku orang tua, kita selaku yang sudah dewasa, mari kita memperhatikan anak-anak kita lebih seksama. Perhatian kita harus lebih besar lagi. Waktu-waktu kita untuk memperhatikan anak. Dan diingatkan oleh Nabi, insya Allah anak yang kita perhatikan dengan baik, anak yang kita didik dengan baik, anak yang kita penuhi dengan baik semua kebutuhannya, maka insya Allah anak itu nanti akan menjadi investasi kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai malah anak menjadi investasi keburukan kita. Na'udzubillah. Nauzubillahiminzalik. Ustaz, bagaimana cara agar hubungan anak dengan orang tua ini bisa terjalin baik, agar anak-anak kita bisa bebas bercerita sehingga orang tua itu tahu persoalan yang sedang dihadapi oleh anak? Ya, subhanallah Mbak Utri. Nabi itu memperlakukan anak sebagai teman, sebagai sahabat, bukan sebagai orang tua. Karena secara psikologi tentu anak ada gap. Kalau bicara dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa, tapi dia tidak memahami psikologi anak. Maka dengan senyum, dengan memberikan perhatian lebih, bahkan dengan pelukan, bahkan dengan bermain. Itulah cara kita memberikan perhatian kepada anak. Bahasa kita pun disesuaikan dengan bahasa anak, pergaulan kita pun demikian. Kita jadikan diri kita ini sahabat anak, kita teman anak.
anak akan curhat kepada yang dianggap temannya, yang dianggap sahabatnya. Ternyata teman anak-anak itu tidak hanya yang sebaya, ada yang lebih usia, lebih dewasa lagi. Kadang temannya juga anak-anak SMA dan perguruan tinggi. Di situ menunjukkan anak-anak itu butuh tempat curhat, butuh tempat komunikasi. Maka kita selaku orang tua bersikaplah dengan anak seperti kita dengan teman, dengan sahabat. Anak ketika melihat orang tuanya yang lebih dewasa itu seperti temannya, seperti sahabatnya, ia mudah dengan curhat. Saat curhat itulah orang tua memasukkan nilai-nilai yang baik. Nabi menjadikan anak itu sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Kita pula menjadikan anak-anak itu adalah sahabat dan teman kita, bermain bersama, kemudian kita peluk, kita sayangi, kita kasihi. Insya Allah anak akan tumbuh lebih baik, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah Ustadz. Ini informasinya tentu sangat bermanfaat bagi para orang tua yang sering harus diingatkan juga bagaimana sih cara mendidik anak yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.